selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang teori belajar humanistik untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Pak Edi Gustriansah MPD. Namun, sebelum masuk ke dalam materi, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Menurut Triputra et al. 2019, teori humanistik adalah suatu teori yang mengedepankan bagaimana caranya memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensinya sendiri. Dalam teori ini, proses belajar harus bermula pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan, teori ini banyak bicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Nah, teori humanistik ini lahir pada tahun 1950 sampai 1960-an. Yang mana tokoh utama dari teori ini adalah Abraham Maslow. Nah, teori ini lahir karena sebagai reaksi dari dua aliran besar psikologi pada masa itu. Yang pertama, aliran psikoanalisis. Aliran ini tuh dianggap pesimis karena terlalu menekankan pada konflik dan masalah batin. Sedangkan yang kedua adalah aliran dari behaviorisme. Untuk aliran ini dianggap terlalu mekanistik karena terlalu mengabaikan perasaan dan kesadaran manusia serta mengabaikan pengalaman batin dari manusia itu sendiri. Sehingga Maslow menekankan bahwa manusia itu memiliki dorongan alami untuk tumbuh dan berkembang, yang mana dikenal dengan konsep aktualisasi diri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori humanistik ini lahir sebagai jalan ketiga dalam psikologi setelah psikoanalisis dan behavioralisme, yang mana menekankan pada konsep positif dari manusia itu sendiri, makna hidup dan kebebasan individu. Teori belajar humanistik berfokus pada pengembangan manusia seutuhnya, tidak hanya pada aspek intelektual, tapi juga pada aspek emosional, sosial, dan spiritual. Inti dari pembelajaran menurut teori ini adalah memanusiakan manusia, membantu siswa memahami dirinya, serta memberi ruang bagi potensi dan kebebasan untuk mereka berkembang. Contohnya, menggunakan platform digital seperti Google Classroom untuk membangun kelas yang lebih demokratis. Dalam hal ini, guru tidak hanya memberi materi, tetapi juga membuka ruang diskusi, memberi apresiasi, serta menanggapi ide peserta didik, mendorong motivasi intrinsik melalui proyek digital, seperti pemberian tugas dalam bentuk video, yang dimana dalam hal ini tidak hanya membantu peserta didik beradaptasi terhadap perubahan zaman, tapi juga menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik ini sehingga dapat tersalurkan melalui proyek digital, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dapat tersalurkan. Menurut Bakrudin et al. Tahun 2023, ada 4 metode penerapan teori pembelajaran humanistik di sekolah. Yang pertama, inti dari metode ini adalah menjadikan kelas lebih manusiawi dengan didorong oleh 3 hal. Yang pertama, kesadaran diri. Siswa dapat memahami siapa dirinya. Yang kedua, menerima perubahan. Siswa sadar bahwa perubahan akan terus terjadi. Yang ketiga, penyatuan antara emosi dan pikiran, yang dimana siswa diajarkan tidak hanya berpikir secara logika, tapi peka terhadap emosi di lingkungan sekitar. Yang kedua, jadi dalam metode ini, siswa tidak hanya pasif ketika mendengarkan guru, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran, misalnya berdiskusi, presentasi, tugas kelompok, ataupun praktik. Lalu, yang ketiga, metode ketiga ini menggabungkan antara logika dengan emosi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa siswa ini diajarkan tidak hanya dapat berpikir secara logika, tapi dapat peka terhadap emosi-emosi yang terjadi di lingkungan kelas.
tidak hanya siswa, tapi guru juga harus peka terhadap hal tersebut. Lalu yang terakhir, di mana metode ini adalah pembelajaran yang dipercepat, di mana guru menggunakan pendekatan SAPI, S-A-P-I, yang dimana S, somatis, gerakan tubuh. Lalu ada A, auditori, yaitu berbicara atau mendengarkan, dan P, visual, itu gambar, serta I, intelektual, berpikir logis. Nah, jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa teori pembelajaran humanistik ini berfokus pada bagaimana memanusiakan manusia. Terima kasih.